Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh beribadah kembali lewat ibadah online dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Echana Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita baru saja memperingati hari Pantekosta, di mana kita diingatkan kembali bahwa kita ini tidak pernah menghadapi segala sesuatu sendiri, karena selalu ada Roh Kudus yang menyertai dan menjagai serta memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan dalam hal apa? Tentunya ketika juga kita menghadapi godaan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita dan mengingatkan kita akan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita tidak perlu menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri tidak akan pernah cukup untuk dapat menghadapi godaan dan tantangan yang ada di hadapan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya pakai titik rawan dosa. Nah, apa saja yang menjadi titik rawan dosa dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara, kita akan membahasnya sebentar. Namun sebelumnya kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang selalu menjaga kami, Tuhan Yesus yang selalu memelihara hidup kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur dalam hidup ini, kami tidak perlu khawatir akan segala sesuatu secara berlebihan, karena kami adalah orang-orang yang disertai. Menghadapi apapun yang ada di hadapan kami hari ini, tantangan, godaan atau apapun itu, kami percaya bahwa kami sanggup menghadapinya, karena kami tidak pernah menghadapinya sendiri. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, di tengah-tengah tantangan yang semakin berat dalam hidup ini, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami dan menjagai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sertai kami dalam ibadah ini, supaya lewat ibadah ini kami boleh lebih dekat lagi kepadamu, sehingga ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi apapun, karena yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Judul dari perikop ini perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam roh itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian akan memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-16 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada membaca sebuah artikel Discipleship Journal edisi Amerika, yang saat itu mereka membuat survei yang menarik terhadap para pembacanya berkenaan dengan kapan masa rawan terhadap dosa. Dan hasilnya sangat menarik untuk disimak. Dari setiap respon yang didapat, maka dibuatlah sebuah kesimpulan tentang kapan masa rawan terhadap dosa tersebut. Dan inilah 6 masa paling rawan terhadap dosa dalam kehidupan kita. Jika Anda berada di salah satu dari situasi ini, maka hati-hatilah, karena pada saat itulah dosa sudah mengintip di depan pintu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, 81% responden menyatakan saat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka secara otomatis keinginan duniawi akan begitu kuat menguasai kita. Dan sebaliknya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka keinginan untuk berbuat dosa juga mati dengan sendirinya. Rasul Paulus pernah menjelaskan bahwa hukum roh dan hukum daging itu sangat tarik-menarik. Mana yang lebih banyak yang kita beri makan, maka itulah yang akan menjadi lebih kuat dan pasti akan menang. Jika kita memberi makan manusia roh kita, maka keinginan dunia akan melemah. Dan sebaliknya, jika asupan duniawinya terlalu banyak, maka manusia roh kita otomatis akan melemah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 57% responden menyatakan saat kita merasa lelah dan tertekan. Inilah salah satu alasan mengapa Tuhan menciptakan hari Sabat atau masa istirahat. Karena saat kita terlalu lelah, baik secara fisik maupun emosi, maka pengendalian diri kita juga pasti akan berkurang. Lewat pintu itulah iblis masuk dan membawa kita ke dalam dosa. Contoh sederhananya, saat seseorang pulang dengan segala kelelahannya dari tempat kerja, biasa tekanan darah menjadi tinggi, maka itu akan membuat seseorang menjadi begitu sensitif, mudah marah, gampang tersinggung, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena rasa lelah setelah seharian bekerja ditambah mungkin dengan beban tugas dan masalah yang begitu berat. Dan itulah pemicunya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, 45% responden menyatakan saat kita memasuki masa-masa sulit. Situasi yang sulit membuat kita seringkali terpaksa melakukan dosa. Itu sebabnya seringkali terjadi begitu banyak orang yang nekat mencuri, merampok, dan melakukan hal-hal yang memalukan lainnya karena terpaksa disebabkan situasi yang begitu sulit yang sedang dihadapinya. Disinilah ujian bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bisakah kita tetap hidup benar ketika Tuhan sedang mengizinkan kita memasuki
masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menjual iman, kebenaran, nama, dan integritas kita demi menyelamatkan diri dari masa-masa sulit yang harus kita hadapi? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, 42 responden menyatakan saat kita mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup adalah masa yang cukup rawan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya kita seringkali melihat ada begitu banyak orang mudah melupakan Tuhan ketika hidupnya diberkati secara luar biasa. Dari miskin menjadi kaya, dari bukan siapa-siapa menjadi somebody, dan tidak dikenal menjadi sangat terkenal. Istilahnya kadang orang lupa diri, Bapak Ibu Saudara. Dan saat-saat itulah seseorang sedang diuji kualitas hidupnya. Apakah oleh karena semuanya itu ia akan menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan, ataukah ia tetap setia kepada Tuhan? Selain itu, titik rawan dosa tidak selalu karena perubahan miskin ke kaya, tetapi sebaliknya juga. Bisa juga dari kaya ke miskin, Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya yang dialami oleh Ayub. Perubahan drastis dialami oleh Ayub. Itulah masa paling rawan dalam kehidupan Ayub. Namun yang luar biasa, ia bisa menjaga hati dan tidak berdosa kepada Tuhan. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, 37% responden menyatakan saat kita mengalami kemenangan rohani yang besar, itu pun titik rawan kita. Sebuah kalimat bijak berkata begini, lebih mudah merebut kemenangan daripada mempertahankannya. Dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara, entah itu kesuksesan, entah itu kejayaan atau apapun itu, lebih mudah merebutnya daripada mempertahankannya. Demikian juga setelah melewati kemenangan rohani. Dan itu merupakan ujian tersendiri bagi iman kita. Nabi Elia mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saat ia berhadapan dengan 450 nabi Baal, Elia bisa menjadi sedemikian berani, luar biasa, dan menang. Namun setelah ia mengalami kemenangan besar itu, justru yang terjadi adalah ia menjadi sangat takut. Bahkan ia menjadi frustrasi ketika ia diancam oleh hanya seorang wanita yang bernama Isabel. Bahkan dia sampai ingin bunuh diri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sangat aneh? Karena itu kita tidak boleh lengah saat melewati kemenangan rohani yang besar. Yang terakhir, yang keenam, 30% responden menyatakan saat hidup kita berjalan dengan mulus, disitulah titik rawan dosa bagi kita. Angka kecelakaan yang paling tinggi justru terjadi di jalan tol. Jalan yang bebas hambatan, lebar dan mulus, membuat konsentrasi kita kadangkala hilang. Saat kehidupan berjalan dengan mulus, pekerjaan lancar, bisnis maju,
keluarga baik-baik saja, dan situasi nyaman, maka syukurilah itu sebagai berkat dari Tuhan. Hanya saja, jangan sampai itu membuat kita lengah dan kehilangan kewaspadaan. Zona aman sesungguhnya adalah zona yang sangat berbahaya. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu, iblis menyerang dan menjatuhkan kita. Justru pada saat kita sedang berada dalam zona yang kita anggap aman, iblis pintar membaca kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita lengah, saat itulah iblis menjatuhkan kita. Itu sebabnya tempat yang paling berbahaya bukanlah tempat yang kita kira tidak aman, tetapi tempat yang paling berbahaya justru tempat di mana kita berada jauh dari Tuhan. Itu sebabnya biarlah ini menjadi keinginan dan kerinduan kita semua. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh selamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus dekat dengan Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaan kita, sebab sebenarnya hanya ketika kita dekat dengan Tuhan maka kita akan merasa tenang dalam hidup ini. Mengapa kita bisa merasa tenang? Karena kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang tengah bergejolak dalam hidup kita. Ketika Dia menyertai setiap jalan kita, apalagi yang perlu kita katakan? Apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia selalu ada perlindungan bagi kita. Itu sebabnya dekat dengan Tuhan, sehingga godaan, cobaan tidak akan pernah mendekat kepada kita. Ketika Roh-Nya ada tinggal bersama dengan kita, maka kita akan mengalami hidup yang indah bersama dengan Dia. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya dekat padamu, rasa tenang
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Indah bersamamu, tenang dekatmu Tuhan. Hanya bersamamu kami tenang, kami aman. Hinarada boina selamanya. Hanya dekatmu kami tenang. Jangan pernah jauh dari Tuhan, sebab kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab hanya dekatnya kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami keindahan hidup bersama dengannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari serahkan hari-hari, waktu-waktu yang ada di depan kita ke dalam tangannya, dan biarkan dia boleh terus tinggal bersama dengan kita. Bapa yang selalu menopang hidup kami, saat ini Bapa, kami membutuhkan keberanian untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini, yang ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan atau melalaikan kami. Sementara kami berjuang di arena pertandingan hidup ini, Engkau berada di depan kami, berjalan mendahului kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan dan khawatir akan penghinaan. Ketika kami tersandung pada saat kami sedang berlari,
di pertandingan hidup ini. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami. Itu sebabnya kami mau menjadi kuat di dalam kekuatan-Mu, di dalam kuasa-Mu yang luar biasa. Sebab Engkaulah Tuhan yang menciptakan terang di balik setiap kegelapan yang ada. Dan Engkaulah yang membuat terang-Mu bersinar dalam hati kami. Dengan keyakinan teguh, kami dapat mengatakan bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami yakini bahwa kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Itu sebabnya kami akan berdiri teguh dalam iman kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Ketika ketakutan menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan tetap menjalani kehidupan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat, kekuatan dan ketenangan datang daripada Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menguatkan kita di saat godaan dan dosa itu mencoba untuk menghampiri hidup kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.